Halo ya, gue Dewi dan welcome to Glam Dewi buat yang pertama kali ke channel gue. Dan di channel ini gue banyak ngebahas seputar wangian seperti yang sekarang ada di depan gue ini. Dan ini botol-botolnya, oke. Jadi gue pengen ngobrolin tentang parfum yang ada di depan gue, yaitu wangian atau parfum keluaran dari Madame G. Tempo hari udah banyak banget yang request. Yes, ayo kita obrolin apa sih yang pengen gue obrolin tentang parfum-parfum atau wangian dari Madame G. Dilanjut ya. Ya, mudah-mudahan suaranya lebih bagus daripada video sebelumnya. Gue lebih santai di sini, gue lagi di rumah, and then gue pengen ngobrolin tentang parfum Madame G. Tempo hari gue iseng ngebrowsing di e-commerce, ada parfum lokal apaan sih yang gue belum kepoin. Ternyata ada yang murah meriah mantul dan nongol di e-commerce, yaitu parfum-parfum dari Madame G atau ya produk kecantikan keluaran dari Giselle, setahu gue ya. Jadi sekarang mereka sudah mengeluarkan ini variannya, gue di sini punya keempatnya, dan ya langsung gue choose, gue bungkus. Jadi kita obrolin tentang packagingnya dulu deh, si kardusnya. It's a good thing dengan harga yang super duper terjangkau. Kayak setahu gue dia itu basic harganya 50.000, cuman ya pinter-pinter lo mencari diskonan, promo code atau apapun itu untuk memperolehnya di bawah 50.000. Gue beli kalau nggak salah sebelum ongkir itu 45.000 per botol di official store e-commerce-nya di toko Orange gitu. Jadi gue beli empat-empatnya. Di sini ini tampilannya. Oke, ini sudah kelihatan. Aduh, ini kamera lately agak-agak gimana gitu. Ini dia. Jadi gue coba urutkan dari yang paling kiri itu Althea, Guinevere, nggak tahu gue nyebutnya gimana, Guinevere, Juliet, dan Percy gitu. Ada 4 varian yang di sini dia tidak menjelaskan sebenarnya ini apakah eau de parfum, eau de toilette, body mist dan sebagainya. Tapi kalau buat gue ini kayak konsentrenya tuh lebih ke eau de toilette sebenarnya. Iya, karena kalau dibilang eau de parfum intensitas wanginya nggak sebegitu juga, dan keawetan wanginya juga nggak sebegitu juga. So I believe mungkin, I don't know, it can be dia mentionnya eau de parfum, tapi buat gue kalau lo membaca atau melihatnya sebagai eau de parfum, jangan berharap bahwa wanginya akan seintens dan atau seawet itu. Oke, ini kemasannya adalah kemasan 30 ml. Terus si kotaknya ini, jadi dia dalemannya tuh ada dudukan untuk botolnya. Jadi dia nyatu gini, ada botolnya, jadi dia nggak koplak-koplak gitu loh kalau pas lagi dia duduk. Cuman pas gue unboxing gue agak susah aja, dan kayak kalau misalkan botolnya gue taruh di dalam untuk kalau misalkan gue bawa-bawa dengan kardusnya, ini agak ribet ya Bo untuk ngeluarin masukinnya lagi. Jadi gue cenderung ya udah akhirnya kardusnya nggak gue maksudnya botolnya tuh nggak gue masukin lagi gitu ke dalam kardusnya. Tampilannya gue suka, komposisi warnanya, teksturnya untuk harga below 50.000 Bo, di bawah 50.000. Desainnya tuh udah cakep aja gitu, cakep banget. And then dia juga udah ada BPOM-nya, of course. Semua yang sifatnya administrasinya itu ada, walaupun tidak ada catok halalnya. Well anyway, tapi sudah ada distributed by, manufactured by, dan sebagainya, itu penjelasannya komplit di kardusnya. Desain gambarnya sama persis, botolnya itu cukup menarik, maksudnya nggak terlalu pasaran, walaupun sebagai orang yang udah pernah ngulikin parfum, ini kayak dulu tuh ada di botol Zara zaman-zaman dulu, atau sekarang ada di yang Perfume Republic, parfum lokal ada di CNF. Dia pakai tipe botol yang seperti ini tapi warna-warni gitu. Kalau ini yang bening, dan ini ukurannya 30 ml, sementara yang Perfume Republic, I believe namanya, itu dia kalau nggak salah 75 or 100, lebih gede aja tampilan botolnya, tapi more or less mirip. Gue suka bentuk botolnya. Ini botolnya tuh termasuk yang tipe yang minimalis dan langsung ketahuan. Oke, gue kalau untuk ukuran segini 30 ml tuh gue langsung bisa bilang oh ya ini Madame G gitu loh. Enak banget untuk dibawa-bawa, juga enak banget dengan harga yang seperti itu, yang 50 sampai below 50.000. Wow gitu. Oke, untuk dari segi tampilan dulu. Terus
Selangnya juga nggak terlalu panjang, jadi selang, kenapa gue selalu mention masalah selang? Ya karena kita bakalan pakai sampai titik jus penghabisan berharapnya, oke? Kalau emang lo bukan orang yang koleksi dan memang niatnya beli untuk pakai, pengennya tuh sampai habis. Jangan sampai dia selangnya ngejengking gitu, jadinya nggak sampai habis jus ya. Sementara ini tuh selangnya tuh cukup bagus gitu ya, yang transparan. Terus habis itu dia tuh sampai pojok bawah. It's a good thing. And then yang kekurangannya kalau dari packagingnya buat gue adalah tutupnya yang tipe yang longgar gitu. Jadi nggak boleh dipegang cuman tutupnya doang, gampang jatuh aja kalau kegoncang gitu. Terutama sih yang Althea kayaknya punya gue yang cukup gampang copot. Yang lain lumayan, tapi dari yang awal tuh yang si Althea nih yang kayak gampang copot-copot. Oke, itu aja. What do I think about wanginya? Wanginya kalau gue belum riset, jadi pada saat gue hiduan pertama gitu ya, yang paling berkesan atau yang paling meninggalkan, wah ini kok gue familiar wanginya, itu adalah si Percy. Ini Percy, kayak ini gue urutinnya kebalik aja deh, kayak agak ganggu gitu, walaupun gue nggak OCD tapi well anyway. Yes, yang ini, yang Percy ini auto mengingatkan gue dengan wangi yang sudah pernah ada, yang pernah gue kepoin dari pasar lokal. Itu ada yang namanya Alchemist yang juga terinspirasi atau mengingatkan kita dengan wangi dari Byredo Blanche. Yes, sangat-sangat mirip. Terus yang membedakannya apa? Buat gue kalau yang dari Alchemist itu teksturnya dia masih cenderung oily. Sementara wewangian dari Madame J ini termasuk bukan yang oily. Jadi kalau kita spray itu nggak berasa bleber-bleber, nggak ada oily-oilynya. Tapi scent wise dari wanginya gue justru lebih nyaman dengan yang Alchemist. Why? Karena dari Madame J ini keempat-empatnya itu berasa banget. Di depan punch alkoholnya tuh kenceng banget. Jadi gue nggak bisa cium, gue akan kehilangan top notes actually kalau memang dia termasuk wangi yang nggak linear, yang wanginya tuh dinamis, yang wanginya tuh ada top notesnya, gue langsung bisa merasakan. Gue tidak bisa mencium top notesnya dari ke semua parfum ini karena pas awal di spray itu langsung berasa boom, alkohol. Dan cenderung gampang ngebuat hidung gue capek. Jadi kalau cari harga, mungkin this is a catch dengan nuansa yang arahnya similar banget dengan yang dari Alchemist Powder Room apa Pink Laundry ya. Kayaknya seingat gue yang gue suka lupa. Pokoknya yang nanti gue coba cek lagi di ini gue di koleksi gue karena koleksi gue ada di studio nggak ada di rumah. Iya. Seingat gue pokoknya yang terinspirasi dari wangi Byredo Blanche. Ini langsung berasa banget. Di sini gue udah spray, masih ada jejaknya dan ini yang paling awet di antara keempatnya. Kalau kita ngomongin keawetan wangi, yes, gue udah coba walaupun full spraynya nggak banyak, tapi gue udah bisa beberapa kali spray dan gue udah full wear. Jadi yang paling awet di kulit gue si Percy ini. Terus apalagi ya? Oke, kita belum apa-apa udah ngomongin si Percy. Karena tadi gue langsung pas awal hidu tuh yang gue langsung keingetan adalah si Percy. Oke, let's talk about Althea. Althea ini di sini gue juga ada spray dan gue juga udah kasih notes. Buat gue si Althea ini, ini empat-empatnya lo harus tunggu dulu, oke? Wanginya tuh lo nggak bisa langsung habis lo spray langsung lo cium untuk dapat top notesnya, itu bakalan nyerang hidung banget alkoholnya. Tapi setelah dia let's say 1-2 menit gitu, mulai kecium wangi yang cenderung ke arah floral, freshy floral. Gue nggak bisa bilang berasa green, tapi berasa kayak fresh rose-nya tuh keluar, terus base-nya tuh manis dan ada wangi yang base-nya tuh ke arah patchouli somehow gitu ya. Dan ini gue bilang kalau si Percy gue langsung bisa bilang ini mengingatkan gue sama ini nih, parfum ini Alchemist dan Byredo gitu. Tapi kalau untuk yang ketiganya gue tuh nggak bisa ngepinpoint sebelum gue riset gitu ya. Jadi gue suka nih wangi Althea, ada sweetnessnya, ada rosy-nya sedikit powdery tapi cenderung fresh.
Di kertas wanginya jujur aja lebih indah dibandingin di kulit gue. Di kulit gue agak lebih mendem. Walaupun ya gue masih bisa mendapat base-nya atau sweetness-nya itu gue bisa dapat. Tapi ini di depan tuh pas awal semprot tuh udah ketemu alkohol, ketemu dengan Ambrox. Jadi tuh yang gitu banget, apa ya, nyerang banget, nyentor banget di depan. Jadi kayak gue agak, aduh please get away gitu. Udah pergi sana biar gue bisa menikmati wanginya. Dan setelah bisa dinikmati, gue cukup suka dengan si Althea ini. Yes, basically kalau lu tipe orang yang suka ada sentuhan floral, di sini dia kasih Althea itu kesannya healing power. Gue nggak, kata-katanya tuh ada healing power. Gue nggak ngerti kenapa dinamakannya healing power. Buat gue ini wanginya tuh cenderung ke arah freshy floral. Jadi buat lo yang suka wangi-wangi floral, maybe this is for you. Alternatif dari Althea, dan base-nya masih berasa manis. Terus gue penasaran dong, ini gue merasa kayak gue pernah cium tapi take-nya berbeda. Apa ya, gue pernah hidup ini tapi berbeda, arahnya tuh nggak langsung gue bisa nih parfum desainernya apa, tapi kayaknya kok gue familiar gitu. Akhirnya gue riset, dan dari note yang mereka share itu gue menemukan bahwa note yang similar, yang serupa itu ada di Armani C. Walaupun di Armani C, kalau lo lihat di notes ya di Fragrantica, lo bisa buka langsung Fragrantica dan you will bisa langsung lihat gitu notes ya. Tapi gue tidak bisa langsung mempinpoint bahwa ini aromanya Armani C banget gitu. Jadi kayak dia, I don't know, mungkin dengan blendingannya, terus dikasih ambroxan dengan sentuhan woody, mungkin dikasih molekul-molekul yang lain, membuat ini nggak langsung jebret Armani C gitu. Cuman arahnya ke arah sana. Jadi if you know nuansa Armani C, mungkin ya ini gue nggak bisa bilang this is dupe, karena di hidung gue tuh kayak kemiripannya bahkan di bawah 70%. Jadi gue bisa bilang kayak 50 sampai 60% lah gitu, atau ya 70% ke bawah lah gitu ya. Well, tapi buat gue ini termasuk tipe wangi yang gue suka, that's why gue juga punya Armani C di koleksi gue. Ya, berikutnya itu mari kita ngomongin siapa? Si Guinevere dulu ya. Guinevere ini termasuk yang wanginya di awal tuh gue langsung I don't like this is not me. Padahal gue langsung bisa menemukan aroma yang ke arah fougere atau ada lavendernya gitu. Cuman di sini tuh kayak blendingan yang sharp, yang udah ketemu alkohol di depan terus langsung piercing yang naik gitu, tajam menusuk. Jadi ngebuat hidung gue tuh langsung mundur gitu, yang kayak oh no gitu. Ini adalah tipe-tipe yang sebenarnya gue kayak perlu PDKT. Ini gue sebenarnya suka nggak sih wangi-wangi yang kayak gini? Desainnya ya gue suka gitu, kuda terbang gitu, siapa sih yang gak suka desainnya tuh seperti ini gitu kan. Terus ini dia bilang powerful queen. Gue suka liquidnya ini lebih kuning dibandingin yang lain. Terus wanginya kalau sudah dry down, ini gue udah spray di sini. Nih gue coba spraynya, tadi gue belum kasih tahu ya. Dalamnya tuh dia agak kayak biru-biru metalik gitu loh sprayernya. Ayo kita coba spray di sini aja. Sprayernya tuh masih pendek, mistinya oke. Kadang keluar, kadang enggak. Ada beberapa yang kadang keluar, kadang enggak. Terus kadang nyangkut. Tapi well, it's 50.000 gitu. Jadi ya, for me itu masih bisa dimaklumi lah ya gitu. Ya, itu jadi kayak ada wangi yang manis ketemu dengan lavender, terus ketemu dengan yang langsung menyeruak tuh hidung gue langsung kayak wah gitu, kayak heboh banget. So ini di awal spray gue langsung I don't like the blendingannya gue kurang nyaman aja dengan yang Guinevere ini. Walaupun ini termasuk yang stage juga di kulit gue. Wangi-wangi yang kayak gini cukup awet di kulit gue, tapi keawetannya tuh kalau buat gue nih keempatnya bukan yang sampai bisa gue bilang 6 jam plus. Ini kayak 2 or 3 hours.
Jadi kembali lagi gue belum riset sampai gue pakai terus-terusan jadi ini lebih enak gue beli yang mana no. Tapi buat gue lo keluar duit 50.000, let's say maksimal mentok di 50.000, lo udah bisa dapat wangi yang seperti ini. Lupakan openingnya, jangan terlalu fokus dengan yang nyegrak di depannya, tapi ya lo bisa tunggu dulu sebentar, itu bakalan chill, hilang aroma-aroma yang mengganggu itu. Nah setelah itu baru bisa menikmati wanginya. Kalau emang lo masih bisa untuk memaklumi sisi tersebut, ya I think lo bisa pertimbangkan untuk pakai parfum Madame G ini yang ada di koleksi mereka 4 ini. Terus yes, di catatan gue entah dari lavender atau ambroxnya, dia bilangnya ambergris, tapi believe me ini bukan ambergris, this gonna be ambroxan. Terus lavender, cedarwood, pokoknya ada yang piercing yang tajam banget. Dan ini diantara semuanya yang menurut gue blendingannya, jadi the blend yang keluar dari apa ya, pencampuran dari wangiannya ini yang paling berkesan quote and quote cheapy gitu. Jadi berasa banget kayak parfum-parfum Maret-Maret yang zaman old. Dari zaman gue dulu tuh berasa banget nih yang kayak gini, aduh gitu. Ya well, alkohol issue-nya juga semua ke arah sana, tapi gue masih bisa memaklumi lah ya untuk yang itu. Ya oke, fine gitu, dengan harga, dengan bentukan yang seperti ini oke lah. Dan wangi yang mereka yang ditawarkan oke. Tapi diantara semua yang gue ngerasa banget gila ini blendingannya paling kasar di hidung gue, yang gue secara wangi jadi gue gak bisa mentoleransi kekasarannya itu. Oke, nanti juga gue bakalan dapat enaknya, karena ya gue bakalan dapat enaknya, tapi tetap aja gue harus menunggu lebih lama dibandingin yang lain gitu. So ini yang paling low di pertimbangan gue. Dan dari notesnya, dari yang gue ini kayaknya gue pernah sniff juga nih, kayaknya gue pernah hidu juga nih, gue cari-cari, tapi gue punyanya yang versi intense. Wanginya mirip-mirip, gue pernah juga hidu di outlet yang EDP-nya ini cenderung mirip dengan atau ada kemiripan atau inspired dari YSL Libre Eau de Parfum. Lebih ke arah YSL Libre Eau de Parfum. Pokoknya tapi bukan yang YSL Libre Intense atau Parfum. Ini lebih ke yang Eau de Parfum atau Eau de Toilette salah satunya. Tapi ini arahnya ke YSL Libre. But still ini jauh nanti pada saat sudah dua-duanya YSL Libre-nya udah dry down dan ini juga udah dry down, baru lo bisa menemukan similarity atau kemiripan dari si Guinevere is it? Guinevere dengan YSL Libre. Oke. Yang berikutnya ini adalah yang terakhir ya, karena yang ntar ya Persi gue udah bahas, yang Juliet Romantic Soul. Entah kenapa di belakangnya ada singanya, tapi ya gue nggak tahu ini mitologi gambar-gambar ini dia dapat dari mana. Gue nggak riset sejauh itu historinya dan sebagainya, tapi I kinda like the illustration gitu ya. Gue cukup suka ilustrasi yang dimunculkan di sini. Tema-temanya gue suka gitu. About Juliet ini yang juga menurut gue cukup menarik. Di sini gue udah spray juga sih sebenarnya Juliet. Ya, di kertas wanginya itu lebih keluar wangi yang bisa gue nikmati dibandingin di kulit gue. Kembali di openingnya, it's not gitu. Si Juliet ini di openingnya buat gue kurang oke gitu ya. Coba kita spray lagi deh. Oke. Tuh. Oke. Openingnya jadi kurang bisa gue nikmati semuanya karena efek dari alkohol dan fiksatif yang gitu, yang langsung nyerang di depan. Tapi it's a good thing teksturnya nggak ada oily-oilynya. Wanginya sebenarnya si Juliet ini juga termasuk yang I like gitu. Wangi Juliet ini, this is nice. Komposisi wangi yang bernuansa ada fruity-nya, ada fresh-nya, ada warm-nya, ada floral-nya. Terus wanginya itu cukup mewah, tapi nggak yang langsung berkesan kayak ini buat gala dinner, ini buat ngedate banget, karena masih ada sisi freshy-nya. Nanti notes-nya seperti biasa gue akan share. Terus
Yang bisa gue cium ini base-nya ada vanilla. Ini lebih berasa vanillanya dibandingin yang lain. Somehow dibandingin yang bahkan di Althea, bahkan di Guinevere itu sebenarnya ada vanillanya, ada manisnya. Tapi si Juliet ini yang paling berasa sweetness-nya, manisnya tuh gue langsung bisa mendetek. Terus ini juga wanginya tuh peculinya lebih berasa juga dibandingin si Althea. Yang Althea itu somehow di hidung gue masih berasa kayak rosy, terus ada powderingnya. Dengan base yang berasa memang masih ada peculinya, tapi lebih berasa lagi di Juliet ini. Jadi buat lu yang suka nuansa yang berkesan ada peculi dengan lebih ada nuansa bunga-bunganya juga dan manisnya tuh lebih keluar lagi, mungkin lu bakalan cocok dengan si Juliet ini gitu. Nggak berkesan, jadi kalau Juliet ini buat gue kesannya tuh wanginya buat autumn, buat yang cenderung sedikit lebih dingin. Sementara kalau Althea ini berkesannya buat spring atau musim semi gitu. Ibaratnya kalau Juliet bisalah lu pakai buat sore-sore, kalau si Althea ini cocoknya buat pagi-pagi gitu. Kalau Guinevere buat gue sebenarnya masih versatile, tapi lebih versatile si Percy sebenarnya. Dia tipe wangi yang clean, tipe wangi yang bersih dan unisex dan apa ya, kayak nggak melulu tentang wangi yang spesifik gitu. Kalau yang lain itu base-nya tuh berasa banget ada vanilanya, terus berasa banget base yang peculinya. Sementara si Percy ini lebih ke arah wangi yang clean dan musky gitu. Jadi kalau di antara semua yang kalau masih mau di genderisasi gitu ya, yang paling unisex ya si Percy. Terus yang paling floral itu si Althea. Terus yang paling berkesan kayak ada sentuhan klasik yaitu si Guinevere. Sementara yang berkesan kayak modern tapi mood atau fashionista yang slightly ada sentuhan fashionistanya itu ada di Juliet gitu. Nah si Juliet sendiri sebenarnya kayak apa sih? Mirip siapa sih gitu? Why? Gue kayak gue familiar juga nih sama Juliet. Walaupun nggak sama plek-ketiplek tung-tung semuanya ini, tapi dari notes yang mereka share, dari wangi yang setelah dry down dan lama-lama gue nikmati berhari-hari, nggak sampai yang berbulan-bulan sih, jujur aja lihat dong kurangnya masih dikit gitu ya. Gue kepoin gitu, ini wanginya mirip apa ya? Gue cobain di koleksi gue dan kebetulan ada. Ini arahnya ke Flower Bomb, Viktor & Rolf Flower Bomb. Salah satu favorit gue juga waktu gue masih ngulikin banget parfum-parfum designer. Yang banyak juga orang yang suka gitu. That's why buat gue, wah pantesan wanginya agak familiar dan I love it. Gue suka juga peculi di designer yang muncul di Flower Bomb, juga di Coco Chanel Mademoiselle. Ada kemiripan nuansa wangi antara Flower Bomb dan Coco Chanel Mademoiselle, terutama dengan sentuhan floral dan manis. Dan ketemu dengan peculi di desainernya tuh mirip-mirip. Nah buat gue ini untuk yang Juliet arahnya lebih ke Flower Bomb, kurang Chanel-ish gitu, sentuhan Chanelnya tuh kurang, lebih ke arah Flower Bomb. Menurut gue gimana, yes or no untuk harga yang ditawarkan, untuk packaging, untuk versatility-nya, untuk gampang dibawa-bawanya? For me it's yes. Walaupun masih banyak ada poin-poin yang menurut gue kayak ya tutupnya yang longgar, terus habis itu masih alkohol-ish banget, wangi itu top notes ya gue nggak bisa detect karena ketutup dengan bau alkohol. Si inspired, oke, masih wangi-wangi yang inspired. Tapi ini cukup memberi opsi buat lo yang memang belum bisa untuk membeli parfum-parfum entah niche, entah designer, apalagi parfum designer sekarang harganya juga wow. Dibandingin refill, mungkin lo biasa beli parfum refill, tapi kali ini dari Madame G sudah menawarkan, mereka sudah membranding, mempackaging dan memberikan jaminan mutu quote and quote bahwa ini loh mereka menawarkan ke pasaran, udah di BPOM juga. So for me it's yes. Dengan yang tadi yang gue sampein tadi. So buat gue sendiri bakalan gue pakai nggak sih? Maybe yes, maybe no gitu. Bukan yang wow bakalan gue pakai setiap hari karena wangi
wangi openingnya itu yang gue cukup perlu untuk mempertimbangkan pada saat gue mau pakai apa enggak, karena alkohol isnya tuh di depannya nendang banget. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa semakin berinovasi dan lebih baik lagi, tapi mempertimbangkan harga. For me, udah lupakanlah, karena toh wanginya nggak berubah-berubah amat. Dari yang ibaratnya tuh bukan yang bisa dinamik gimana-gimana, no. Perubahannya hanya pas di opening karena ada alkohol. Setelah itu lo akan dapat hard ke dry downnya, ya sudah dapat nuansa yang mirip-mirip. Pas udah dry downnya ya tinggal base-nya sedikit aja. So nggak yang dinamis, wah gue bisa menangkap wangi yang tadinya begini. No, for me masih bisa lah gue toleransi kekurangan-kekurangan itu untuk harga di bawah 50.000 kalau lagi promo, ya kan? Oke, I think that's all yang bisa gue sampaikan tentang parfum-parfum atau wewangian dari Madam J. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain ya. Bye!